Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Kamis tanggal 8 September 2022. Saya Agus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini bersama gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kita akan merenungkan hari ini Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16 dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Aza. Aza memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu itu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan, atau gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Sejak kapan pesta ini oleh gereja Katolik dirayakan, saudari-saudara? Sebetulnya sudah sejak abad ke-8, gereja memperingati ulang tahun Bunda Maria. Gereja Katolik dalam hal ini melihat segala peristiwa dari sudut sejarah keselamatan.
Maka pesta syukur yang dibuat tidak lain untuk mensyukuri peran ilahi dalam setiap peristiwa. Ketika Anda merayakan katakanlah ulang tahun saudara-saudara, itu bukan hanya pertama-tama pesta untuk senang-senang, tapi itu adalah pesta untuk merayakan peran ilahi di dalam hidup Anda. Pada pesta hari ini saudara-saudari, gereja melihat dan mengungkapkan imannya akan Maria sebagai seorang perempuan yang dipilih oleh Allah untuk mengandung, untuk melahirkan Yesus Sang Putra Allah. Kelahiran Maria pastilah menjadi suatu titik terang, titik penting di dalam sejarah keselamatan yang menurut Santo Paulus disebut sebagai suatu kegenapan waktu. Dalam Galatia bab 4 ayat 4 Paulus menulis, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Saudari-saudara, pada poin ini kita bisa melihat bahwa ungkapan syukur yang sejati terjadi pada orang-orang yang mampu dalam tanda kutip membaca campur tangan ilahi di dalam setiap peristiwa kehidupan. Poin yang kedua saudara-saudari yang layak kita renungkan, kita refleksikan dalam kaitan dengan perayaan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Meskipun kita merayakan pesta kelahiran Bunda Maria, tetapi kita melihat bahwa hari ini Injil yang saya bacakan tadi, atau yang ditentukan oleh gereja, justru sama sekali tidak menceritakan soal Maria, apalagi soal kelahirannya. Perikop Injil malah lebih banyak berbicara tentang kelahiran Yesus, silsilah Yesus sampai kepada kelahirannya. Memang saudari-saudara, Injil itu adalah kabar gembira yang adalah tentu kisah tentang Yesus yang merupakan kabar gembira bagi dunia. Yesus selalu menjadi pusat pewartaan iman gereja. Pusat pewartaan kegembiraan itu. Kelahiran Bunda Maria, saudara-saudari, itu menjadi bermakna bagi iman kita, bagi iman Kristiani, justru karena keterkaitannya yang sangat erat dengan Yesus. Maria dilahirkan untuk melahirkan Yesus. Ini penting. Maria dilahirkan untuk melahirkan Yesus, Sang Penebus dunia. Dalam kesahajaannya, dalam kesederhanaannya, Bunda Maria menerima rencana Allah dalam hidupnya. Dan dalam kepasrahannya, dia tetap mengatakan fiat-nya akan rencana Allah itu. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini poin yang kedua, saudari-saudara. Poin yang ketiga yang rasa saya layak kita refleksikan, layak kita maknai bertepatan dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria adalah bahwa Maria maupun Yosef, mereka adalah model hidup beriman Kristiani. Mereka adalah contoh, mereka adalah teladan dalam hidup beriman. Tangan Tuhan yang Maha Kuasa, saudari-saudara, sangat berperan dalam kehidupan Maria. Hari ini kita merayakan pesta kelahirannya. Perempuan yang mengandung dan melahirkan Yesus sangat dihormati oleh orang Kristiani di seluruh dunia. Karena imannya memang sekali lagi menjadi model bagi banyak orang. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam silsilah Yesus Kristus, kita
menemukan nama Maria dan Yosef berada di akhir daftar silsilah. Dua tokoh yang dikenal karena kesalehan, karena ketaatan, karena ketulusan mereka di dalam melaksanakan karya Allah atau melaksanakan rencana Allah di tengah dunia, melaksanakan kehendak Allah. Sementara kita tahu juga saudara-saudara dari daftar silsilah ini ada sekian banyak tokoh yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan segala kelemahan dan kerapuhan. Tercatat misalnya, saudara-saudara, Yehuda yang kawin dengan menantunya. Ada pula di sana Daud yang merampas istri Uria. Ada Salomo yang berpaling kepada dewa-dewa asing dan sebagainya. Kehadiran Yosef dan Maria di akhir silsilah saudari-saudara dapat dilihat laksana buah dari pemurnian terus-menerus sepanjang sejarah, sepanjang abad atau berabad-abad. Sejak Abraham dipanggil, lalu pembebasan dari Mesir, kerajaan Daud, kemudian pembuangan ke Babel dan kisah-kisah lain menggambarkan karunia Allah yang tidak berhenti ke atas bangsa Israel yang justru sering tidak setia. Iman yang mengalami pasang dan surutnya itu, saudari-saudara, disempurnakan dalam model penyerahan diri dan ketaatan total dua pribadi yang melahirkan dan membesarkan Yesus, Maria dan Yosef. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah Injil hari ini dan perayaan kelahiran Santa Perawan Maria kiranya mengingatkan, meneguhkan, menyadarkan kita betapa pentingnya untuk memupuk harapan. Kendati pun kita seringkali jatuh di dalam dosa. Kendati pun kita seringkali larut di dalam segala kelemahan, di dalam kerapuhan-kerapuhan kita. Harapan ini kita letakkan di atas keyakinan bahwa pertobatan mengantar kita kembali kepada Bapa dan belas kasihan Allah senantiasa tercurah ke atas kita yang dengan sungguh-sungguh bertobat untuk mengambil iman Maria dan Yosef sebagai contoh, sebagai model, sebagai pola iman kita juga. Saudari-saudara, selamat merayakan kelahiran Santa Perawan Maria, selamat juga mengingat akan peran serta yang ilahi dalam seluruh hidupmu, suka dan duka. Dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang terus memurnikan hidupmu. Semoga kita senantiasa juga belajar dari Bunda Maria dan Santo Yosef dalam mengungkapkan dan mewujudkan iman kita penuh dengan ketulusan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala peristiwa baik suka maupun duka dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kuatkan kami dengan karunia Roh Kudus-Mu agar kami mampu melihat campur tangan-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami, terutama peristiwa-peristiwa istimewa, kelahiran, perkawinan, dan macam-macam peristiwa yang lain yang mana di dalam semua peristiwa itu Engkau menyatakan kehendak-Mu, Engkau memberkati kami. Semoga kami tidak berhenti bersyukur dan menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami dan menjadikan pula Maria dan Yosef sebagai model beriman kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.